Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik kekuatan dalam persatuan. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang kekuatan dalam persatuan terambil dari Yohanes 17 ayat 22b sampai 23, terjemahan baru kedua, yang berbunyi demikian. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sepanjang minggu ini kita akan merenungkan tentang topik kekuatan dalam persatuan. Setiap hari kita akan merenungkan satu dampak atau kekuatan yang diperoleh dalam persatuan tubuh Kristus. Dampak yang pertama dari persatuan tubuh Kristus adalah kita dapat memberikan kesaksian yang kuat kepada dunia. Sadarkah kita bahwa saat ini kita hidup di dunia yang sangat terpecah belah? Tidak hanya di Indonesia, tetapi di belahan dunia yang lain pun kita menjumpai adanya perpecahan. Entah itu karena status sosial dan ekonomi kita, latar belakang budaya kita, warna kulit kita, ataupun hal-hal lain yang dapat menjadi pemisah bagi kita dan sesama kita. Satu fakta yang tidak dapat kita ingkari adalah setiap kita yang telah terpisah oleh karena faktor-faktor tadi, setelah menerima anugerah keselamatan, kita dikumpulkan dalam gereja yang adalah tubuh Kristus. Dan jika kita tidak terhubung dengan Kristus, sumber hikmat dan kebenaran itu, kita akan memecah tubuh Kristus, atau dengan kata lain, kita akan menyalibkan Kristus untuk yang kesekian kalinya. Persatuan umat percaya yang sangat beragam adalah doa yang dipanjatkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia menjalani cawan terakhirnya. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa. Salah satu kutipan dari doa Tuhan Yesus akan melandasi perenungan kita bersama. Dalam penggalan tersebut, Yesus berdoa agar supaya mereka menjadi satu. Kesatuan yang dimaksud di sini tidaklah berbicara tentang keseragaman, di mana semua orang Kristen sama persis dalam segala hal. Sebaliknya, ini adalah kesatuan yang bersifat rohani dan dilandaskan pada hubungan dengan Allah, sehingga perbedaan tidak lagi menjadi sebuah ancaman, melainkan sebuah daya tarik. Yesus menggunakan kesatuan antara dirinya dan Bapa sebagai model bagi kesatuan orang percaya. Bagian ini memberikan landasan alkitabiah yang kuat untuk doktrin Tritunggal. Kesatuan kita secara jelas merujuk pada kesatuan pribadi-pribadi Allah, Bapa dan Anak, dan juga Roh Kudus yang menjadi model bagi kesatuan gereja. Ketika Yesus berdoa agar mereka benar-benar menjadi satu dengan sempurna, ini menunjukkan satu pemaknaan yang membuat lengkap, menyempurnakan, atau mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini bukan berarti bahwa kesatuan akan tercapai tanpa celah di dunia ini, tetapi kesatuan itu mencapai tujuan ilahinya. Sekali lagi, kesatuan yang dimaksud di sini bukanlah keseragaman, melainkan kesatuan dalam kasih, tujuan, dan kesaksian yang matang dan utuh. Kesatuan ini adalah bukti dari karya Roh Kudus dalam kehidupan gereja. Selanjutnya, kalimat dunia tahu menggarisbawahi bahwa kesatuan orang percaya memiliki sisi pembelaan iman. Kesaksian yang tidak tertulis tentang Injil jauh lebih efektif ketika didukung oleh kesaksian hidup berupa kesatuan yang nyata. Ketika gereja bersatu, dunia dapat melihat bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa.
Penggalan doa ini adalah penggalan yang sangat mendalam, sebab di dalam penggalan doa ini secara tegas menempatkan kesatuan gereja sebagai alat penginjilan yang paling kuat. Misi gereja tidak hanya bergantung pada khotbah yang benar, tetapi juga pada kasih dan kesatuan yang terlihat dalam komunitasnya. Itulah kekuatan terbesar yang dapat kita berikan kepada dunia ketika kita mengerjakan kesatuan dalam tubuh Kristus. Dan tentu ini bukanlah hal yang mudah, sebab untuk bersatu di dalam tubuh Kristus, satu syarat yang harus terpenuhi adalah adanya kasih dan kerendahan hati. Dengan kata lain, menghidupi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apa arti satu dalam konteks doa Yesus ini bagi kita secara pribadi? Bagaimana kita dapat berkontribusi pada kesatuan dalam komunitas iman kita? Apakah kita melihat hubungan kita dengan Tuhan mempengaruhi hubungan pribadi kita dengan sesama kita? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, ketika kami merenungkan doa yang putramu panjatkan bagi kesatuan umatmu, kami pun rindu untuk memanjatkan doa yang sama kepadamu. Kami rindu untuk menjadi bagian dari kesatuan itu, satu dalam kasih dan tujuan, seperti Engkau dan Yesus adalah satu. Bantu kami untuk memiliki hubungan hidup dan terus bertumbuh denganmu, agar dunia melihat kesatuan ini dan tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus Yesus Kristus, dan bahwa Engkau mengasihi kami seperti Engkau mengasihi Yesus. Ajar kami untuk mengasihi saudara-saudara seiman kami melampaui perbedaan yang ada, dan juga disertai dengan pengampunan. Tolong kami untuk menjadi saksi kasih-Mu yang mempersatukan. Kami rindu menjadi bagian dari kesaksian itu. Biarlah nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan di dalam dunia ini. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.